Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Saya di sini tuh nggak sendirian loh. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Ada Hamzah Muzaki, ada Farhan Muhammad, Dedis Nur Hidayat, ada juga Mutiara Dwi Lestari dan Diva Safira. Nah, di era modern seperti sekarang ini, teknologi itu semakin maju. Salah satunya video game. Kita sekarang bisa bermain video game dimanapun dan kapanpun. Video game itu disukai dari berbagai kalangan, baik wanita maupun pria, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Nah, video game ini juga berkembang menjadi game online. Karena dari itu, makanya tuh anak muda pada suka sama game online. Nah, mereka bisa main bareng dimanapun dan kapanpun. Walaupun jaraknya yang jauh, mereka bisa tetap main bareng-bareng. Asal internetnya lancar ya. Nah, banyak juga nih dampak dari video game, entah yang positif maupun yang negatif. Nah, berikut ini rekan-rekan saya bakal membahas dampak-dampak dari video game, baik yang positif maupun yang negatif. Banyak orang yang menganggap bahwa bermain game hanya memiliki dampak negatif bagi para penggunanya. Namun pada kenyataannya, bermain video game sendiri memiliki banyak sekali dampak positif yang akan dirasakan bagi para penggunanya. Yang pertama adalah berpikir kritis. Mereka yang bermain video game akan memiliki pemikiran yang kritis. Kenapa? Karena dalam sebuah game mereka pasti memiliki suatu tujuan. Nah, tujuan tersebut akan dapat dicapai oleh para penggunanya dengan cara-cara tertentu. Nah, di sana mereka akan dipaksa untuk berpikir lebih dalam lagi, berpikir kritis bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, dari sana kita sudah bisa lihat bahwa mereka yang bermain video game memiliki pemikiran yang kritis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah pengembangan sosial. Banyak mereka yang bermain video game dianggap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Hal itu memang bisa dianggap benar, namun bisa juga dianggap salah. Karena pada kenyataannya, dalam bermain video game, khususnya game online, mereka sendiri membangun sebuah interaksi sosial sendiri. Yang mana interaksi sosial ini tidak hanya lingkupnya tidak hanya kecil di dalam suatu wilayah saja, namun juga dapat di seluruh dunia. Dan itu artinya lingkup sosial mereka itu lebih besar ketimbang orang-orang yang tidak bermain video game. Namun memang cara mereka bersosialisasi memang sedikit berbeda dengan orang-orang yang bersosialisasi dalam lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Tidak hanya di bidang sosial, namun video game juga telah menyumbang manfaat yang besar di bidang pendidikan. Pada umumnya, masyarakat memandang bahwa video games hanyalah sebagai satu hal yang tidak mendidik. Padahal, anggapan itu sangatlah salah. Banyak developer atau pengembang yang telah menciptakan video game yang bertujuan untuk sebagai suatu sarana belajar yang baru dan menyenangkan. Pada contohnya, banyak sekali video game yang tersedia di Play Store seperti game puzzle atau matematika di mana para pemainnya harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk meraih kemenangan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Tak sedikit juga video game yang mengusung tema peristiwa sejarah atau politik yang terjadi di dunia nyata sehingga para pemain mendapatkan pengetahuan yang baru. Di era modern seperti sekarang ini, industri video game telah berkembang begitu pesat sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru. Tenaga kerja di industri tersebut itu memerlukan pendidikan, pengalaman, serta profesionalitas yang handal. Hal ini membuktikan bahwa video game sekarang bukan hanya sekedar hobi saja, tapi telah menjadi sebuah karir yang dikembangkan melalui passion dan skill yang didapatkan secara otodidak maupun akademis. Karir dan pekerjaan yang ada di industri video game banyak sekali, seperti video game artist, audio programmer, game programmer, dan banyak lain lagi. Dengan bermain video game, otak manusia dapat melegakan pikirannya sehingga tidak tegang
dan juga bisa menjadi hiburan bagi pikirannya. Dampak positif yang terakhir adalah video game sebagai pelepas stres. Seringkali kita merasa lelah dan capek setelah melakukan aktivitas atau pekerjaan yang penuh dengan tuntutan fisik dan mental. Video game bisa menjadi alternatif pada solusi tersebut. Berikut beberapa dampak buruk yang dialami anak ketika mereka terlalu sering bermain game. Yang pertama, gangguan kesehatan. Tahukah Anda, ketika Anda terlalu sering bermain game, itu bisa memicu berbagai penyakit kronis? Tanpa Anda sadari, bermain game termasuk ke dalam salah satu gaya hidup sedentari, karena hal tersebut membuat Anda malas untuk bergerak. Ketika bermain game, hanya mata dan tangan saja yang fokus bekerja, sementara bagian tubuh lainnya diam tidak bergerak. Jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, maka Anda beresiko lebih tinggi untuk terkena penyakit obesitas, melemahnya otot dan persendian, dan bahkan penurunan yang signifikan karena paparan cahaya biru dari layar gadget. Anda pun beresiko mengalami lebih banyak masalah kesehatan jika hal tersebut disertai dengan pola makan yang buruk, minum alkohol, atau merokok. Anda mungkin tak akan merasakan langsung resiko dari gaya hidup sedentari ini. Biasanya, dampak dari kebiasaan buruk ini baru mulai terasa bertahun-tahun setelah Anda terbiasa menjalani rutinitas tersebut. Yang kedua, penurunan prestasi akademik di sekolah. Keseruan yang ditawarkan saat bermain game sangat jauh berbeda dengan hari-hari yang dilalui anak ketika mereka menuntut ilmu di sekolah. Ya, jika di sekolah umumnya anak-anak merasa bosan dan tertekan, lain halnya ketika mereka sudah bermain game. Apabila anak sudah dalam tahap kecanduan game, mereka akan melakukan segala cara untuk bisa bermain game. Akibatnya, banyak anak yang tidak fokus ketika menyerap pelajaran di kelas, malas belajar, hingga berani bolos sekolah. Berbagai hal tersebut berujung pada penurunan prestasi akademik anak di sekolah. Yang ketiga, menarik diri dari kehidupan sosial. Biasanya, anak-anak yang sudah kecanduan game, mereka lebih senang menghabiskan waktu berjam-jamnya agar bisa menuntaskan misi yang ada di game mereka. Hal ini tentu saja berdampak bagi kehidupan sosial mereka, di mana anak-anak lebih senang berinteraksi secara digital dibandingkan berinteraksi secara langsung. Dalam psikologi, kondisi ini dinamakan asosial. Asosial itu sendiri artinya adalah disfungsi kepribadian yang ditandai dengan menarik diri atau menghindar secara sukarela terhadap interaksi sosial apapun. Orang-orang yang asosial cenderung sibuk dengan dunianya sendiri atau tidak mempedulikan orang lain. Biasanya, anak-anak yang asosial, mereka sering gugup atau tidak bisa memulai sebuah percakapan. Selain itu, mereka pun cepat bosan ketika diajak ke pertemuan yang melibatkan banyak orang. Yang keempat, berperilaku agresif. Dalam video game, sering dijumpai konten-konten ataupun iklan-iklan yang menyajikan kekerasan. Hal ini tentu saja berdampak negatif bagi anak-anak, karena membuat anak-anak menjadi tidak sabaran dan berperilaku agresif dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka pun lebih sering marah-marah dan menjadi mudah tersinggung ketika diminta untuk berhenti bermain game. Hilangnya kendali diri ini membuat anak-anak lebih mementingkan game dalam kehidupan sehari-harinya. Akibatnya, anak akan melakukan berbagai cara agar keinginannya tersebut dapat terpenuhi. Mereka tidak peduli atas risiko ataupun konsekuensi yang akan dialaminya kemudian, termasuk berperilaku agresif kepada orang lain. Selanjutnya, dampak negatif dari kecanduan game yang kelima adalah gangguan mental. Kecanduan game ini ditandai ketika anak sudah tidak mampu lagi mengendalikan diri atau hasrat mereka agar tidak bermain game. Akibatnya, anak akan selalu berkeinginan agar terus-terusan bermain game. Selain itu, Badan Kesehatan Dunia atau WHO berencana untuk memasukkan kecanduan game sebagai salah satu kategori gangguan jiwa baru yang dinamakan gaming disorder. Hal ini didasari atas fenomena peningkatan kasus kecanduan game dari berbagai belahan dunia. Menurut WHO, gaming disorder diusulkan akan dimasukkan di bawah kategori besar gangguan mental, perilaku, dan perkembangan saraf, khususnya di bawah subkategori gangguan penyalahgunaan zat atau perilaku adiktif. Ini artinya, para pakar kesehatan di seluruh dunia menyetujui bahwa kecanduan game dapat memiliki dampak yang serupa dengan kecanduan alkohol maupun obat-obatan terlarang. WHO juga mengatakan beberapa tanda-tanda yang dapat dilihat bahwa seseorang tersebut kecanduan bermain game. Yang pertama,
seseorang tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya atas kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang tersebut mulai memprioritaskan game di atas kegiatan lainnya. Yang ketiga, orang tersebut terus bermain game meski ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat. Menurut mereka, game yang ada di sini itu mencakup berbagai jenis game yang dimainkan seorang diri ataupun bersama orang lain, baik itu online maupun offline. Dengan mengetahui beberapa dampak positif dan negatif yang didapatkan dari bermain video game, baik itu offline maupun online, maka kita dapat simpulkan bahwa dalam bermain game, kita harus bijak dalam hal tersebut, sehingga kita tidak terlalu berlebihan dalam bermain game. Memang, dalam bermain game kita dapat melepas stres, namun kita harus memikirkan apa yang terjadi ketika kita bermain game, seperti waktu yang terbuang, kesehatan yang tidak kita perhatikan ketika bermain game, dan sebagainya. Demikian pemaparan dari saya dan rekan-rekan saya mengenai dampak dalam bermain game. Semoga materi yang kita sampaikan dapat membuat para penonton agar tidak berlebihan dalam bermain game. Dan untuk selalu turut untuk menjaga kesehatan kita tentunya di era pandemi ini. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan komen.